Bayangkan sebentar, tahun 1948, Indonesia baru 3 tahun merdeka. Radio masih barang langka, jalanan masih dikuasai tentara Belanda, dan berita belum secepat story Instagram. Lalu, tiba-tiba datang kabar. Soekarno dan Hatta ditangkap di Yogyakarta. Negara baru ini seolah kehilangan kepala. Pemerintah lumpuh. Dunia menunggu. Apakah Republik Indonesia akan tamat di sini? Namun, di tengah situasi genting itu, seorang lelaki berusia 40-an tahun di Bukit Tinggi, Sumatera Barat, memutuskan untuk tidak menyerah pada keadaan. Namanya Syafruddin Prawira Negara. Dan keputusan yang ia ambil dalam beberapa jam ke depan akan menentukan apakah Indonesia tetap hidup atau lenyap dari peta dunia. Ketika Republik nyaris padam pada 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresi militer kedua. Tentara Belanda menduduki Yogyakarta dan menangkap hampir seluruh pimpinan negara, termasuk Soekarno, Hatta, dan Syahrir. Tapi sebelum ditangkap, Soekarno sempat mengirimkan pesan penting kepada Syafruddin yang saat itu berada di Bukit Tinggi. Pesan itu berisi mandat. Jika pemerintahan pusat jatuh, bentuklah pemerintahan darurat untuk menyelamatkan Republik. Tanpa menunggu konfirmasi atau seremonial, Syafruddin langsung bertindak. Bersama tokoh-tokoh seperti Teuku Muhammad Hasan dan Mr. Lukman Hakim, ia mendirikan Pemerintahan Darurat Republik Indonesia, PDRI, pada 22 Desember 1948. Dalam struktur itu, Syafruddin menjabat sebagai ketua merangkap presiden sementara, pemegang kekuasaan tertinggi Republik Indonesia. Dengan sumber daya terbatas, tanpa istana, tanpa tentara besar, tanpa media nasional, PDRI beroperasi dari hutan ke hutan di Sumatera Barat, berpindah-pindah dari Bukit Tinggi, Halaban, hingga Payakumbuh. Mereka hanya berbekal keyakinan, negara ini tidak boleh mati. Inilah bagian paling menarik. Begitu Soekarno dan Hatta dibebaskan pada Juli 1949, Syafruddin tanpa ragu mengembalikan kekuasaan kepada mereka. Tidak ada drama politik, tidak ada perebutan legitimasi, tidak ada klaim saya yang menyelamatkan Republik. Dia menyerahkan mandat itu secara resmi di Yogyakarta pada 13 Juli 1949. Kalau kita pikir dengan logika politik hari ini, sikap seperti itu hampir mustahil. Di zaman ketika jabatan sering jadi ajang pamer pengaruh, Syafruddin justru menunjukkan sesuatu yang langka. Integritas tanpa ambisi pribadi. Dia tahu dirinya bukan pusat sejarah, tapi bagian dari perjuangan sejarah. Soekarno sendiri menghormatinya. Bahkan Bung Hatta menulis, kalau tidak ada Syafruddin, mungkin Republik ini sudah tinggal nama. Tapi ironisnya, banyak orang muda sekarang bahkan belum pernah mendengar namanya. Jejak pemikiran dan ketegasan yang teguh. Syafruddin bukan cuma sosok yang berani, tapi juga seorang pemikir ekonomi dan politik yang tajam. Sebagai Menteri Keuangan pertama Republik Indonesia, ia pernah memimpin kebijakan Gunting Syafruddin pada tahun 1950. Pemotongan nilai uang yang bertujuan menstabilkan ekonomi negara pasca kemerdekaan. Banyak yang salah paham dan menyebutnya kebijakan yang menyengsarakan rakyat. Padahal, saat itu langkah itu menyelamatkan Indonesia dari inflasi parah akibat peredaran uang Belanda dan Jepang. Ia rela tidak populer demi kepentingan ekonomi bangsa. Dalam urusan politik, Syafruddin dikenal sebagai tokoh yang sangat bersih dan rasional. Ia menolak korupsi, menolak kekerasan, dan percaya bahwa Islam harus menjadi inspirasi moral, bukan alat kekuasaan. Ia pernah bergabung dalam gerakan PRRI, bukan karena haus kekuasaan, tapi karena kecewa dengan ketimpangan pusat daerah. Bahkan setelah itu, ia tetap dihormati karena kejujurannya tidak pernah luntur. Pemimpin yang tidak viral.
Kalau hidup di era sekarang, mungkin Syafruddin akan jadi sosok yang paling anti pencitraan. Bayangkan, seorang presiden yang tidak punya istana, tidak ada kamera, tidak punya follower, tapi memimpin negara dari dalam hutan demi satu prinsip. Indonesia harus tetap ada. Kita hidup di zaman di mana validasi datang dari like dan view. Tapi sejarah Syafruddin mengajarkan bahwa keikhlasan dan tanggung jawab jauh lebih penting dari popularitas. Dia tidak menulis sejarahnya sendiri, tapi sejarah menulisnya dengan tinta pengorbanan. Ada satu pertanyaan yang seharusnya kita renungkan. Kenapa tokoh sepenting ini begitu jarang disebut di sekolah, di buku pelajaran, atau bahkan di obrolan publik? Barangkali karena ia bukan tipe pahlawan yang gemar tampil. Ia bekerja dalam senyap, dan senyap itu sering kalah oleh gemerlap cerita besar yang lebih dramatis. Namun, justru di sanalah nilai sejatinya. Syafruddin Prawira Negara adalah bukti bahwa republik ini diselamatkan bukan hanya oleh pidato dan perang, tapi juga oleh kebijakan, kesabaran, dan tanggung jawab. Buat kita, generasi yang tumbuh di tengah banjir informasi dan hiruk-pikuk pencitraan, kisah Syafruddin seharusnya jadi pengingat bahwa keberanian bukan hanya melawan musuh di medan perang, tapi juga melawan rasa takut mengambil tanggung jawab. Bahwa kepemimpinan sejati bukan soal menjadi terkenal, tapi tentang menjaga apa yang penting ketika semua orang lain menyerah. Mungkin sudah waktunya kita menulis ulang daftar pahlawan yang kita kenal, bukan untuk menyingkirkan nama besar lain, tapi untuk menambahkan satu nama yang selama ini terlalu sering dilupakan. Nama itu adalah Syafruddin Prawira Negara, presiden yang tidak meminta panggung, tapi justru menjaga agar panggung Indonesia tidak roboh. Ia tak ingin disebut pahlawan, tapi tanpa dia, mungkin tak ada lagi republik yang bisa menyebut dirinya Indonesia.